kita lihat putusan pengadilan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan itu? Ya. Putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim, ya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, ya. Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Ya. Jadi kita lihat di situ, ya. Dari pengertian putusan pengadilan itu saja berarti putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka. Kemudian putusan pengadilan dalam perkara pidana itu terdiri, putusan akhir itu terdiri dari 3, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas murni, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ya, lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, kalau kita membaca putusan pengadilan, maka isi atau substansi dari suatu putusan pengadilan, ya, isi atau substansi dari suatu putusan pengadilan ya. Kepala putusan pengadilan negeri itu memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kepala putusan pengadilan selalu memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa artinya? Ya. Apa artinya kepala putusan pengadilan harus memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Ada 2 arti di situ. Ada 2 makna dari kepala putusan memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pengadilan yang lebih tinggi.
tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya ulangi sekali lagi, arti atau makna dari kepala putusan pengadilan yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya putusan pengadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pengadilan lebih tinggi, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari putusan pengadilan yang menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya putusan itu memiliki kekuatan eksekutorial. Ya. Putusan itu memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya apa? Putusan memiliki kekuatan eksekutorial itu putusan yang dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa. Ya. Kalau tidak ada putusan, misalnya kepala putusan tidak menyatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka putusan pengadilan itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan yang mengikat dan dipaksakan berlakunya. Itu isi atau substansi putusan hakim yang kedua. Isi atau putusan hakim yang ketiga, itu putusan hakim itu harus memuat uraian tentang penahanan atau tidaknya terdakwa. Uraian tentang penahanan atau tidaknya terdakwa. Apabila ada penahanan terhadap terdakwa, maka putusan hakim menguraikan tentang jenis dan tempat penahanan serta waktu penahanan. Ya, jadi penahanan apa? Rutan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Jadi substansi putusan pengadilan yang ketiga itu adalah uraian tentang penahanan atau tidaknya terdakwa. Apabila terdakwa ternyata ditahan, maka putusan hakim harus menguraikan tentang jenis dan tempat penahanan serta waktu penahanan. Kemudian yang keempat dari substansi putusan hakim adalah uraian tentang tuntutan pidana penuntut umum, ya, uraian tentang tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Uraian tentang tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Kemudian isi atau substansi putusan hakim pengadilan negeri yang kelima, uraian tentang surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa. Jadi menguraikan kembali surat dakwaannya. Kemudian yang keenam, uraian tentang alat bukti dan barang bukti dalam sidang pengadilan. Alat bukti dan barang bukti apa saja yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dan kemudian uraian tentang pertimbangan hakim. Nah, uraian tentang pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana itu memuat dua pertimbangan hukum. Pertama, pertimbangan hukum terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan. Ya. Pertimbangan hukum terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan.
Kemudian uraian tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Itu dua pertimbangan hukum itu. Nah, karena itu maka di dalam Anda menulis itu harus memuat secara jelas. Kalau Anda meneliti putusan pengadilan, pertimbangan hukum itu dua hal itu. Pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan terhadap hal memberatkan dan meringankan. Kemudian setelah itu amar atau diktum putusan. Amar atau diktum putusan ini diawali dengan kata mengadili, ya, mengadili. Nah, itu substansi, ya, substansi dari surat. Ada 3 jenis amar putusan. Jadi amar putusan akhir pengadilan negeri, ya, itu ada 3 jenis amar putusan pengadilan negeri atau bahkan pengadilan sampai Mahkamah Agung menurut pasal 191 KUHP. Ada 3 jenis amar putusan akhir pengadilan. Yang pertama, putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan. Apa yang dimaksud dengan putusan pemidanaan? Putusan pemidanaan, ya, putusan pemidanaan. Artinya apa yang didakwakan oleh penuntut umum, ya, apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, ya. Putusan pemidanaan artinya apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, putusan pemidanaan, jenis putusan dalam perkara pidana menurut pasal 191 KUHP, artinya apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Itu pertama. Kedua, jenis putusan amar putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah putusan bebas. Apa artinya putusan bebas? Putusan bebas artinya apa yang didakwakan oleh penuntut umum, ya, apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, ya, apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Kemudian yang ketiga adalah putusan lepas. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum artinya apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa, apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Ya, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi ada 3 jenis putusan pengadilan, khususnya putusan akhir. Ya. Putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ya, itu kita lanjutkan dengan upaya hukum. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum? Itu. Ya. Upaya hukum, ya, upaya hukum adalah hak terdakwa. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, atau banding atau kasasi. Atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi upaya hukum ini merupakan hak dari 2 pihak, yaitu hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Berhak untuk tidak menerima, tapi berhak juga untuk menerima. Artinya apa? Hak itu mau digunakan atau tidak digunakan menjadi sepenuhnya hak daripada terdakwa atau penuntut umum. Dia dapat berupa perlawanan, seperti saya sudah jelaskan. Kalau eksepsinya dikabulkan, jaksa dapat mengajukan perlawanan atau banding ke pengadilan tinggi atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ya, ke Mahkamah Agung. Nah, apa saja jenis upaya hukum? Ya, apa saja jenis upaya hukum? Ya. Jenis upaya hukum terdiri dari 2. Pertama, upaya hukum biasa. Ya, upaya hukum itu terdiri dari 2. Yang pertama, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini terdiri dari 3: perlawanan, banding, dan kasasi. Ya, upaya hukum biasa ada 3, yaitu perlawanan, banding, atau kasasi. Kemudian upaya hukum luar biasa yang terdiri dari 2: peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Ya. Peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan umum. Ya. Kita lihat perlawanan. Apa itu perlawanan? Ya. Perlawanan ini sudah disinggung sebelumnya dalam kuliah tahapan pemeriksaan perkara pidana. Tapi di dalam materi ini kita khusus membahas perlawanan. Perlawanan adalah upaya hukum. Ya, upaya hukum.
yang dapat dilakukan oleh penuntut umum. Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa atas putusan sela majelis hakim pengadilan negeri terhadap keberatan atau eksepsi terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Oke. Ya. Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa atas putusan sela majelis hakim pengadilan negeri terhadap keberatan atau eksepsi terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Ya. Jadi kalau dikaitkan ya, dengan pengertian eksepsi, bahwa eksepsi itu adalah keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang tidak menyangkut pokok perkara, maka putusan sela itu adalah putusan yang tidak mengenai pokok perkara. Putusan sela ini dapat berupa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara pidana itu, atau surat dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan batal demi hukum. Itu arti dari putusan sela. Ya. Putusan yang tidak mengenai pokok perkara. Bukan tentang putusan bersalah atau tidaknya terdakwa. Putusan bersalah atau tidaknya terdakwa itu di putusan akhir berupa pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas. Sedangkan putusan sela itu putusan yang tidak mengenai pokok perkara. Itu dapat berupa pengadilan tidak berwenang, atau surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dibatalkan demi hukum. Gitu ya. Surat dakwaan dibatalkan demi hukum. Ya. Itu putusan sela. Nah, bagaimana cara mengajukan perlawanan? Diajukan dalam tenggang waktu selambatnya 7 hari. Diajukan dalam tenggang waktu selambatnya 7 hari setelah dijatuhkannya putusan kepada pengadilan. Putusan sela pengadilan negeri dan diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Kemudian pengadilan tinggi harus sudah menjatuhkan putusan terhadap perlawanan itu selambatnya 14 hari setelah diterimanya perlawanan. Ya, setelah diterimanya perlawanan. Ya. Nah, putusan pengadilan tinggi, ya, putusan pengadilan tinggi terhadap perlawanan tersebut dapat berupa menguatkan putusan sela pengadilan negeri atau membatalkan putusan sela pengadilan
tinggi. Ya. Sekali lagi, putusan pengadilan tinggi terhadap perlawanan tersebut ya, itu dapat berupa menguatkan putusan sela pengadilan negeri atau membatalkan putusan sela pengadilan negeri. Apabila pengadilan tinggi menguatkan putusan sela pengadilan negeri yang menyatakan pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang itu untuk mengadili perkara pidana tersebut. Jadi misalnya, putusan sela pengadilan negeri Kupang menyatakan bahwa pengadilan negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, melainkan berwenang mengadili adalah pengadilan negeri Soe. Maka dalam putusan perlawanan oleh pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri Soe untuk mengadili perkara pidana tersebut. Ya, itu contohnya. Tetapi apabila putusan pengadilan tinggi, ya, apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan sela pengadilan negeri, ya, apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan sela pengadilan negeri yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dibatalkan, maka setelah diterimanya pemberitahuan putusan, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan baru dan melimpahkan lagi perkara pidana itu ke pengadilan negeri yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan sela pengadilan negeri, maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri tersebut untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana itu ke pokok perkara. Ini tentang putusan pengadilan tinggi terhadap perlawanan. Yang berikut adalah banding. Ya, banding. Banding dalam perkara pidana ini diatur dalam pasal 67 Yunto pasal 233 sampai 243 KUHP. Ya. Apa yang dimaksud dengan banding? Banding adalah salah satu upaya hukum biasa. Ya. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dimohonkan oleh penuntut umum dan atau terdakwa berupa keberatan-keberatan terhadap putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi yang berwenang. Ya. Jadi banding itu dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau terdakwa. Dan ini banding ini juga merupakan hak yang dimiliki oleh penuntut umum dan atau terdakwa. Mau menggunakan hak itu atau tidak sepenuhnya menjadi hak keduanya.
Ya. Jadi dia adalah upaya hukum biasa. Ya. Ditujukan kemana banding itu? Banding itu ditujukan ke pengadilan tinggi yang berwenang. Yang dimaksud pengadilan tinggi yang berwenang itu adalah pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya mencakup pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan itu. Substansi atau isi dari banding itu adalah memuat keberatan terhadap keputusan pengadilan negeri. Ya. Nah, putusan pengadilan negeri yang dapat dimintakan banding itu hanya putusan berupa pemidanaan. Ya, sekali lagi, putusan pengadilan negeri yang dapat dimintakan banding hanya putusan berupa pemidanaan. Sedangkan putusan berupa pembebasan dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung diajukan kasasi. Ya. Nah, di mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 67 dan pasal 244 KUHP. Ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ya. Nah, tenggang waktu mengajukan banding, ya. Tenggang waktu mengajukan banding adalah selambatnya 7 hari. Ya. Tenggang waktu mengajukan banding adalah selambatnya 7 hari setelah dijatuhkan atau diberitahukannya putusan pengadilan negeri kepada terdakwa atau penuntut umum. Dan banding ini ditujukan kepada pengadilan tinggi yang berwenang melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan itu. Jadi tidak langsung nyatakannya langsung di pengadilan tinggi, tapi pernyataan banding itu harus dinyatakan melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan itu. Sekali lagi, tenggang waktunya adalah 7 hari setelah dijatuhkan atau diberitahukannya putusan pengadilan negeri kepada terdakwa atau penuntut umum. Kemudian ditujukan kepada pengadilan negeri yang berwenang melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Nah, terdakwa dan atau JPU yang mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi berhak mengajukan memori banding. Dan permohonan banding dan atau memori banding itu wajib disampaikan kepada terdakwa dan atau JPU dengan relas pemberitahuan. Memori banding itu merupakan hak, artinya tidak mengajukan memori banding pun kalau sudah menyatakan banding, maka perkara itu tetaplah dikirim. Perkara itu tetaplah diperiksa. Karena memori banding ini hanyalah merupakan hak dari pihak yang mengajukan upaya hukum banding.
Apabila memori banding diajukan oleh JPU atau jaksa penuntut umum, maka terdakwa berhak mengajukan kontra memori banding. Sedangkan jika memori banding itu diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum, maka JPU berhak mengajukan kontra memori banding. Selanjutnya berkas perkara berupa bundel A dan bundel B dikirimkan ke panitera pengadilan oleh panitera pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Setelah terdakwa atau JPU diberikan waktu 7 hari untuk mempelajari berkas perkara. Ya, mempelajari berkas perkara. Nah, berkas perkara pidana yang dimohonkan banding setelah diterima oleh pengadilan tinggi, maka diberikan nomor register. Ya. Berkas perkara pidana yang dimohonkan banding setelah diterima oleh pengadilan tinggi, maka diberikan nomor register. Dan selanjutnya diberitahukan kepada terdakwa dan atau penuntut umum. Ya. Diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum. Nah, putusan pengadilan tinggi dalam pemeriksaan banding ini dapat berupa pertama menguatkan putusan pengadilan negeri. Artinya putusan itu dianggap sudah tepat dan benar. Atau bisa juga berupa membatalkan. Ya, membatalkan putusan pengadilan negeri. Artinya putusan itu dianggap terdapat kelalaian dalam penerapan hukum. Atau bisa juga menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima. Ya. Permohonan banding tidak dapat diterima. Artinya permohonan banding itu tidak memenuhi syarat formil. Mungkin tenggang waktunya lewat. Ya. Dan yang keempat, memperbaiki putusan pengadilan negeri. Jadi ada 4 kemungkinan putusan pengadilan tinggi dalam pemeriksaan banding. Kemudian kasasi. Nah, putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dapat dimohonkan upaya hukum kasasi itu ada 2. Pertama, semua putusan pengadilan tinggi. Ya, semua putusan pengadilan tinggi. Dan yang kedua, putusan pengadilan negeri berupa pembebasan dan lepas dari segala tuntutan hukum. Ya, jadi ada 2 jenis putusan. Ya, pengadilan dalam perkara pidana yang dapat dimohonkan upaya hukum kasasi. Semua putusan pengadilan tinggi, dan yang kedua, putusan pengadilan negeri berupa pembebasan dan lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, kewenangan yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum kasasi perkara pidana itu adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari kasasi ke mana? Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasasi adalah terhadap tepat atau
tidaknya penerapan hukum oleh pengadilan judeks faksi. Ya. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasasi adalah terhadap tepat atau tidaknya penerapan hukum oleh judeks faksi. Ya. Judeks faksi itu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ya. Nah, pada permohonan kasasi, ya, pada permohonan kasasi, Mahkamah Agung itu disebut judeks iuris. Mengapa Mahkamah Agung disebut judeks iuris? Karena kewenangan Mahkamah Agung itu hanyalah memeriksa penerapan hukum dari pengadilan negeri dan atau pengadilan tinggi. Sedangkan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri disebut judeks faksi. Karena pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu memeriksa fakta hukum maupun penerapan hukum. Ya, fakta hukum maupun penerapan hukum. Nah, bagaimana prosedur pengajuan kasasi? Prosedur pengajuan kasasi itu tenggang waktu itu adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan tinggi. Ya, tenggang waktu pengajuan kasasi itu adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan tinggi. Kemudian pengajuan itu harus melalui pengadilan negeri yang memutus perkara pidana itu. Ya. Selanjutnya 14 hari setelah pernyataan kasasi, maka pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. 14 hari setelah pernyataan kasasi, maka pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Kalau waktu 14 hari itu pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi, maka permohonan kasasi itu dianggap gugur demi hukum. Itu tidak dapat lagi diproses. Nah, memori kasasi dari pemohon kasasi, ya, memori kasasi dari pemohon kasasi itu memuat permohonan, ya, memuat permohonan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan pengadilan tinggi dan atau pengadilan negeri atas dasar 3 alasan. Pertama, judeks faksi atau pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Ada 3 alasan pengajuan kasasi. Pertama, judeks faksi. Judeks faksi itu tadi saya sudah jelaskan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Judeks faksi tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Judeks faksi salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, judeks faksi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Itu alasan kasasi yang dapat dimuat di dalam memori kasasi. Kenapa? Karena di dalam pemeriksaan kasasi itu hanya memeriksa penerapan hukum, tidak lagi melakukan penilaian terhadap fakta.
Nah, bagaimana prosedur pemeriksaan kasasi? Prosedur pemeriksaan kasasi itu pertama, memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi harus diberitahukan oleh jurusita pengadilan negeri kepada termohon kasasi. Kemudian termohon kasasi dalam waktu 14 hari sejak diterimanya memori kasasi berhak mengajukan kontra memori kasasi. Ya. Dalam waktu 30 hari, Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperiksa. Kemudian setelah Mahkamah Agung menerima berkas perkara, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Majelis Hakim Agung untuk memeriksa permohonan kasasi itu. Kemudian Majelis Hakim Agung memeriksa permohonan kasasi. Ya. Majelis Hakim Agung memeriksa permohonan kasasi dan menjatuhkan putusan. Ya. Majelis Hakim Agung memeriksa permohonan kasasi dan menjatuhkan putusan. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung itu dapat berupa mengabulkan permohonan kasasi atau menolak permohonan kasasi atau menyatakan permohonan kasasi itu tidak dapat diterima. Ya, mohonan kasasi itu tidak dapat diterima. Ya. Kemudian berikut adalah peninjauan kembali. Ya. Nah, terhadap peninjauan kembali